Baik, kita mulai. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuka, wallahi inni la uhibbuka, la tada'anna dubura kulli salatin taqulu Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Pertama-tama, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat kudrah dan inayahnya, saya pertama kali, walaupun lewat cukup sering beberapa kali, tapi baru pertama kali bermuajahah dengan Bapak sekalian di wilayah Mekarsari 21 gitu. Mudah-mudahan pada sehat lahir batin, fisik pesak sehat juga. Ada sehat fisik pesaknya, mudah-mudahan sehat juga. Hanya tinggal beberapa hari sasih Ramadan, bulan Ramadan tiba 1442 Hijriah. Ramadan tahun belakang, tahun lalu 1441 sudah tidak bisa diulang kembali. Ramadan tahun depan 1443 masih gaib bagi kita. Apakah usia kita bisa sampai atau tidak, masih rahasia Allah Subhanahu wa taala. Makanya pepatah Arab mengatakan ma mado pata, yang telah lalu sudah lewat, wal mu'amal goibun, dan yang dicita-citakan masih gaib, walakas sa'atul lati anta fiha, maka gunakanlah waktu sekarang. Kalau bicara Ramadan, seperti yang tadi saya singgung, Ramadan tahun lalu sudah berlalu, tidak bisa diulang. Seperti itulah hasilnya. Ramadan tahun depan masih gaib bagi kita, maka Ramadan yang dekat inilah yang mudah-mudahan kita bisa memanfaatkannya sebaik mungkin, bukan hanya menggugurkan kewajiban semata, tetapi menghasilkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia adalah makhluk yang paling banyak kebutuhannya, paling banyak keperluannya dibandingkan makhluk-makhluk Allah yang lain, termasuk binatang, termasuk tumbuhan, juga makhluk Allah lainnya. Bisa dipastikan manusialah, kitalah yang paling banyak kebutuhan. Baju saja satu hari kira-kira berapa macam baju kita pakai? Baju tidur, terus baju tidur sehari semalam dipakai terus? Tidak. Baju kerja, baju apa lagi? Baju santai ketika ada undangan pernikahan dan yang lain. Baju mana yang dipakai? Baju tidur, baju santai, baju kerja, baju undangan khusus.
Ketika sholat, baju apa yang dipakai? Bisa jadi baju sholat khusus. Baju saja sudah berapa macam kita butuhkan, baru bicara baju, belum yang lain. Makanan, satu hari berapa macam kita makan? Sarapan, biasanya kita makan apa? Sarapan satu macam, dua macam, tiga macam, beberapa macam, apalagi orang Sunda. Kalau belum makan nasi, belum makan. Walaupun kupat makan, apalagi uras makan, singkong makan. Tapi kalau belum makan nasi, belum dihitung gitu. Padahal sama-sama karbohidrat gitu. Coba kalau kita mentafakuri kambing saja, berapa jenis makanan satu hari? Kambing. Makan paginya apa? Makan sorenya apa? Makan malamnya apa? Bajunya berapa macam? Jadi lebih murah kita, lebih murah kambing biaya hidup. Jadi manusia adalah makhluk yang paling banyak keperluannya. Makanya dha'ifa, inilah pengaruhnya, lemah. Kenapa lemah? Bisa dari aksari hajati. Menurut para ulama tafsir, karena memang paling banyak kebutuhannya. Makan satu suap nasi saja, kalau kita tafakuri, berapa ribu orang yang berjasa sehingga kita bisa memasukkan sesuap nasi ke dalam mulut. Kalau bicara di dunia, tentunya kita sangat tahu apa keperluan kita di dunia ini. Walaupun secara garis besar sebenarnya hanya dua macam keperluan kita. Yang pertama apa? Ingin yang bermanfaat. Yang kedua ingin jauh dari yang bahaya atau madorot. Yang manfaat ingin kita dapatkan, yang madorot, yang bahaya ingin kita hindari atau jauhi. Sebenarnya keperluan kita hanya dua macam. Kalau bicara macam hanya dua. Tapi kalau yang dua macam ini dirinci, didetilkan, sangat banyak. Kenapa kita ke dokter? Ingin sehat atau tidak ingin penyakit? Kalau kita ke dokter, ingin sehat atau tidak mau sakit? Pernah ke dokter? Ingin sehat, tidak mau sakit? Tidak mau sakit atau ingin sehat? Mana yang kita butuhkan? Ingin sehat, tidak mau sakit? Dua-duanya. Di satu sisi kita ingin sehat, dengan ingin sehat berarti tidak mau penyakit. Itu salah satu kebutuhan kita. Kenapa istri kita ke pasar lalu masak, lalu kita makan? Kenapa kita makan? Ingin kuat atau tidak mau lemah? Dua-duanya, supaya badan kita kuat. Sebaliknya tidak lemah, terutama ketika badan ini mau digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita hidupkan dua kali. Pada dua ayat di dalam Al-Quran sangat jelas Allah mengatakan bahwa kita mati dua kali, hidup pun dua kali. Rabbana amattana snatain wa ahyaitana snatain, pada surat Ghafir atau surat Al-Mu'min. Wahai Rabb kami, Engkau telah mematikan kami isnatain, dua kali, dan Engkau menghidupkan kami isnatain, dua kali. Jadi kita itu mati akan dua kali, hidup pun dua kali.
Bagaimana urutannya? Di surat Al-Baqarah jelas. Kaifa takfuruna billah wa kuntum satu amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum. Setelah yuhyikum yang kedua apa? Yumitukum lagi? Tidak, summa ilaihi turja'un. Jadi urutannya jelas di surat Al-Baqarah. Di surat Al-Mu'min, surat Ghafir tidak disebutkan urutan, hanya menyebutkan bahwa kita mati 2 kali, hidup pun 2 kali. Maka pada surat Al-Baqarah inilah sangat jelas. Yang pertama disebutkan kita itu amwatan, mati dulu. Apa yang dimaksud mati yang pertama? Maksudnya adalah kita belum ada. Kita itu asalnya ada atau asalnya tidak ada? Dupi orang teh kawitna teh aya atau tidak aya? Asalnya tidak ada. Kita saja, saya sendiri di rumah asalnya berdua bersama istri. Lahir anak pertama jadi bertiga. Pada asalnya anak pertama asalnya ada tidak ada? Asalnya tidak ada. Demikian pula kita dulu sebagai ibu bapak anak kita asalnya tidak ada, hanya lebih jelas disaksikan secara kasat mata oleh kita sendiri. Lahir anak pertama jadi bertiga, lahir anak kedua jadi berempat, lahir anak ketiga jadi berlima, terus sampai berenam. Pada asalnya berdua. Jadi contoh sederhana bahwa memang manusia bukan hanya manusia sebenarnya, makhluk Allah itu asalnya. Jadi contoh sederhana bahwa memang manusia bukan hanya manusia sebenarnya, makhluk Allah itu asalnya tidak ada lalu ada. Maka tidak ada inilah disebut maut atau mati yang pertama. Setelah mati yang pertama dalam arti tidak ada, fa'ahyakum, lalu Allah menghidupkan kita. Ya sekarang kira-kira mau berapa lama kita hidup? Cukup 70 tahun? Atau masih kurang? Cukup 35 tahun? Cekap 35 tahun? Saya 42 tahun sekarang, tapi serasa masih muda. 42. Dulu saya murid, sekarang guru. Murid-murid pun banyak yang sudah jadi guru. Oh, berarti sudah tua, 42 tahun. Setelah kita mati belum ada, lalu Allah menghidupkan kita di dunia ini. Para ulama menyebutnya ini darul amal, waktunya beramal. Allah merahasiakan kapan hidup yang pertama ini berakhir menimpa kita. Sengaja dirahasiakan, Pak. Coba kalau kita diberitahu, kira-kira bagaimana? Bapak yang namanya Anu, Allah memberitahu nanti meninggalnya usia 45 lah. Kita tahu kira-kira bahwa bagaimana? Lebih baik tahu, lebih baik tidak. Kita mati usia berapa? Mana yang lebih besar hikmahnya? Tahu tidak? Lebih baik tidak tahu atau lebih baik tahu? Allah sengaja merahasiakan di usia berapa. Bukan itu saja, di tempat mana dirahasiakan juga. Coba kalau kita diberitahu oleh Allah kita meninggal itu di Mekarsari umpamanya, pasti pada pindah ya, pindah tempat, karena kita tahu akan mati di Mekarsari. Bisa jadi seperti itu.
tapi Allah sengaja merahasiakan tempatnya. Kapan waktunya dirahasiakan, tempatnya pun dirahasiakan. Yang jelas, summa yumitukum, setelah kita hidup sekarang di dunia, Allah akan mematikan kita. Apa itu mati? Mufaraqatul ajsad minal arwah, berpisahnya ruh dari jasad. Setelah mati yang kedua, summa yuhyikum, kemudian Allah akan menghidupkan kembali. Inilah yang di dalam Al-Quran disebut al-hayawan, hidup yang sebenarnya. Kalau senang di hidup yang kedua ini senang hakiki. Kalau sakit di hidup kedua ini sakit sebenarnya. Beda dengan di dunia. Di dunia kita senang susah, silih berganti. Mana yang lebih sering kita rasakan? Lebih sering senang, lebih sering susah? Yang harus bahagia itu yang senang, yang susah. Karena yang senang pasti nanti susah. Kalau susah pasti senang. Jadi mendingan kita senang, mendingan kita susah. Silih berganti. Kenapa? Di dunia. Tapi kalau di hidup yang kedua, senang itu tidak diselingi susah. Susah itu susah terus. Makanya para pujangga Arab mengatakan, wal jahil jahil man yastofiha, orang yang sangat bodoh yang lebih memilih kehidupan dunia daripada akhirat. Senangnya sebentar. Coba lezatnya makanan itu berapa menit kita rasakan? Pernah makan makanan yang enak? Nah, rasa enak, durasi rasa enak ini terasa berapa menit? Pernah dihitung? Sebentar kan sampai ini, sampai gerbang tenggorokan. Sudah lewat ini sama. Makanya yang beruntung apa? Jerapah mungkin, panjang lehernya, unta. Makanya rasa lezat makanannya mungkin lebih lama. Beda dengan kita sengkak gitu. Sengkak, lehernya tidak panjang gitu. Berarti durasi merasakan lezatnya makanan hanya sekejap. Makanya wal jahil jahil man yastofiha, orang yang sangat bodoh yang lebih memilih kehidupan dunia sementara melupakan akhirat. Bahkan Rasulullah SAW memberi perbandingan, seperti salah seorang di antara kamu memasukkan satu jarinya ke dalam air laut, falyandur bima yarji'u, coba lihat air laut yang menempel di satu jari ini sebesar apa, sebanyak apa. Seperti itulah kenikmatan dunia dibandingkan dengan akhirat. Mana akhirat? Air laut sisa yang tidak terbawa oleh jari kita ini. Seandainya kita sudah memasuki akhirat dan itu satu kepastian, kira-kira apa yang akan kita bawa? Seandainya kita harus menghadapi hari akhirat, apa yang akan kita bawa? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, karena Imam Al-Baihaqi ini kitab hadisnya banyak, mungkin paling banyak dibandingkan ulama lain. Dibandingkan Imam Al-Bukhari saja lebih banyak Imam Al-Baihaqi. Dibandingkan dengan Imam Ahmad bin Hambal saja lebih banyak kitab hadis Imam Al-Baihaqi.
apalagi dibandingkan dengan Imam Malik bin Anas, Imam Maliki, apalagi dibandingkan dengan Abu Hanifah atau Nu'man bin Sabit yang wafat pas tahun 150 Hijriah, dan di tahun tersebut Imam Asy-Syafi'i baru terlahir 150 Hijriah. Kenapa Imam Al-Baihaqi dipandang ulama yang banyak kitab hadisnya? Karena memang pertama beliau menyusun Sunan Kubro, kitab hadis yang terbesar yang beliau tulis, Sunan Kubro, dulu sekitar tahun 2010 harganya sudah 1,5 juta kitab ini, 15 jilid Sunan Kubro. Selain Sunan Kubro, Al-Baihaqi juga menyusun kitab hadis Syu'abul Iman. Beliau juga menyusun Al-Asma was Sifat. Beliau juga menyusun Dalailun Nubuwah dan lain-lain. Makanya kalau kita menemukan hadis riwayat Imam Al-Baihaqi di kitab yang mana, karena memang kitab hadis yang beliau tulis sangat banyak. Nah, hadis ini ada dalam salah satu karya beliau, Syu'abul Iman. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, bila seseorang meninggal, malaikat bertanya, ma qaddama, apa saja amal yang telah dilakukan orang yang meninggal ini, termasuk ketika kita meninggal. Malaikat itu bertanya, ma qaddama, amal apa yang telah dilakukan orang ini, kira-kira amal apa? Kalau dikatakan bekal, punyakah kita bekal menuju akhirat? Kalau dikatakan tanaman, sudah sebanyak apa atau ada tidak tanaman yang sudah kita tanam untuk dipanen di akhirat? Itulah yang ditanyakan malaikat ketika ada seseorang meninggal. Berbeda kata Rasul dengan pertanyaan sesama orang, sesama anak Adam. Yang ditanyakan bukan itu, bukan bekal untuk akhirat, tapi ma khallafa, apa saja warisannya orang ini, tanahnya berapa luas, kendaraannya berapa banyak, dan lain-lain. Itu yang ditanyakan oleh sesama anak Adam. Menurut kita yang ditanyakan oleh malaikatkah yang penting, atau yang ditanyakan oleh sesama anak Adam yang penting? Tentu yang lebih penting adalah apa yang ditanyakan oleh malaikat. Kira-kira kita punya jawaban apa? Kita meninggal, kata malaikat, amal apa yang sudah dilakukan orang ini? Dalam hadis lain Rasulullah menyebutkan, bila seseorang wafat maka dia diikuti oleh yang pertama ahluhu, keluarga, wa maluhu, harta, wa amaluhu, dan amal. Ada 3 yang mengikuti, keluarga ikut, harta ikut, amal ikut. Fayarji'u isnani, lalu kata Rasul yang 2 kembali. Apa yang kembali? Ahluhu, keluarga, tidak ikut terus, walaupun pernah ada MOU, perjanjian sehidup semati, katanya. 2 sejoli sehidup semati. Kita mati bagaimana? Ikut tidak istri kita? Istri mati kita bagaimana? Ikut juga. Padahal ada MOU sehidup semati. Tidak, kata Rasul, yang 2 kembali, keluarga kembali, harta pun sama.
Yang ikut terus-menerus membersamai kita hanya satu, yaitu amal ini. Seandainya kita tidak menanam apapun di dunia ini untuk akhirat, sangat rugi. Seandainya kita tidak menabung tabungan untuk akhirat, sangat rugi. Makanya apa yang ditanyakan malaikat sangat penting kita tafakuri. Bukan hanya ditafakuri, di follow up, ditindak lanjut. Bahwa bila seseorang mati, malaikat menanyakan ma qaddama, amal apa yang sudah orang ini lakukan. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira yang kita butuhkan untuk menghadapi hidup setelah mati apa? Supaya kita selamat di akhirat, bahkan dimasukkan ke dalam surga. Apa yang kita perlukan? Yang sangat kita perlukan adalah maghfirah dan rahmat. Satu, maghfirah, ampunan dari Allah. Dua, rahmat, kasih sayang dari Allah. Pada kesempatan ini kita bahas satu saja, maghfirah, ampunan. Menurut Ibnu Jauzi dalam salah satu bukunya, Talbisu Iblis, tipu daya iblis, beliau menulis bahwa setiap manusia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala 3 potensi. Yang pertama apa? Quwwatun aqliyah, akal. Yang kedua apa? Quwwatun syahwaniyah, syahwat. Yang ketiga quwwatun ghadabiyah, amarah. Akal, syahwat, godok aslinya. Setiap kita memiliki ketiganya. Kita diberi akal, kita diberi syahwat. Syahwat itu kan ada tahapannya, ada tingkatannya. Tingkat terendah adalah syahwat perut, syahwatul batni. Setelah syahwat perut terpenuhi, apakah manusia merasa cukup? Merasa puas? Belum. Syahwat farji, syahwat kemaluan. Setelah syahwat kemaluan terpenuhi, apakah merasa cukup? Belum. Syahwatul mali, syahwat harta. Karena untuk memenuhi 2 syahwat yang tadi perlu modal, perlu ongkos, perlu akomodasi, transportasi dan lain-lain. Maka timbullah syahwat harta. Harta sudah banyak, apakah merasa puas? Tidak juga. Muncullah syahwat tertinggi, dan inilah klimaknya syahwat, syahwatul jah, syahwat kedudukan, syahwat jabatan. Yang ketiga, Allah memberi potensi berupa godok untuk kita menjaga diri dari gangguan yang lain. Maka Allah memberi godok. Jangankan manusia, ayam saja. Ayam yang sedang beranak gitu, lalu anaknya kita ganggu satu, induknya bagaimana? Marah. Jadi kalau kita marah, tidak ada bedanya sebenarnya dengan binatang. Begitu juga kita syahwat. Yang membedakan adalah kita punya akal. Kalau setan menggoda kita, diantaranya adalah dengan upaya dan cara hasutan kita berlebihan dalam godok dan berlebihan dalam syahwat. Dalam syahwat kita berlebihan, dalam amarah pun kita berlebihan. Berlebihan bagaimana? 3
tidak mampu mengendalikan, tidak mampu mengendalikan syahwat, tidak mampu mengendalikan ghadab, maka terjerumuslah kita ke dalam perbuatan dosa dan maksiat. Jadi ada dosa yang kita lakukan karena syahwat, tidak bisa kita kendalikan. Ada dosa yang kita kerjakan karena amarah yang tidak bisa kita kendalikan. Makanya kiranya tidak ada manusia yang tidak berbuat dosa, yang tidak berbuat maksiat. Kira-kira kita bisa tidak 1 minggu tidak berbuat dosa? Jangan 1 bulan, 1 minggu, 1 hari aja. 1 hari kita tidak berbuat dosa, kira-kira kita mampu tidak? 1 hari, hari barusan kita berbuat dosa tidak? Hari barusan. Coba kita introspeksi dari mulai bangun tidur sampai nanti mau tidur hari ini, adakah dosa yang dilakukan? Besok bagaimana? Lusa bagaimana? Seminggu kira-kira ada dosa yang dilakukan? Sebulan, setahun. Sekarang sudah berapa usia kita? Ada yang 40 tahun sama dengan saya. Kira-kira dosanya masih sedikit atau belum melakukan? Sedangkan siksaan Allah itu ditimpakan karena adanya dosa yang diperbuat. Adanya siksaan dari Allah itu karena ada dosa yang diperbuat. Mustahil Allah menimpakan siksaan padahal tidak ada dosa yang diperbuat. Coba kita baca surat Al-Ankabut ayat 40. Al-Ankabut itu setelah surat Al-Qasas, sebelum surat Ar-Rum. Surat Al-Qasas surat keberapa, Pak? 28. Surat Ar-Rum surat 30. Al-Ankabut pertengahannya surat 29 di ayat 40. Bagaimana kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa kullan akhadna bidambi. Al-ayat. Fa kullan pakai tanwin, fa kullan, maka tiap-tiap kaum, disebutnya tanwin iwan, tanwin pengganti dari kalimat yang dibuang. Tanwin itu kan dalam bahasa Arab ada 4 macam kalau tidak salah. Ada tanwin tamkin, ada tanwin tangkir, ada tanwin muqabalah, ada tanwin iwan. Nah, tanwin pada ayat 40 surat Al-Ankabut ini disebut tanwin iwan, pengganti dari kalimat yang tidak disebut atau dibuang. Makanya diterjemah tetap ada fakulan, maka tiap-tiap kaum, tiap-tiap umat, akhozna, kami siksa, bidan bihi, bidan bihi, huruf ba yang sering disebut huruf jar, artinya ada 12 ba ini. Salah satunya adalah sababiyah wa ta'lil, disebabkan dosa masing-masing. Tiap-tiap umat, tiap-tiap kaum, bahkan tiap-tiap orang, akhodna, kami siksa, bidan bih, disebabkan dosa masing-masing. Apakah ada orang yang Allah timpakan siksaan padahal dia tidak berbuat dosa? Apakah ada umat sebelum kita yang ditimpa siksaan oleh Allah padahal mereka tidak berbuat dosa?
Apakah ada kaum yang mendapatkan azab Allah padahal tidak berbuat salah? Ada tidak? Tidak ada. Adanya siksaan yang ditimpakan itu bidanbih, karena dosanya. Seandainya Allah menimpa siksaan kepada kita, pantas tidak? Layak tidak? Kalau kita mendapat adab dari Allah, kira-kira layak tidak? Ada yang merasa tidak layak sehingga bertanya-tanya kenapa gitu. Nah, menurut hemat saya tidak perlu menahan-nahan. Kenapa siksaan? Kalau siksaan, karena menurut Al-Ankabut ayat 40 ini jelas, fakullan akhadna bidanbi. Terusan ayatnya Allah menyebutkan kaum-kaum yang pernah ditimpakan azab sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Ada 4 macam siksaan yang pernah dikirim oleh Allah. Ada yang dikirim hujan batu, ada yang dengan suara keras, ada yang ditenggelamkan ke dalam tanah, ada juga yang ditenggelamkan ke dalam laut merah. Ini semua kata Allah, fakullan akhadna bidanbi. Semuanya kami siksa karena dosa masing-masing. Makanya di akhir ayat tersebut dikatakan bukan Allah mendolim mereka, tapi merekalah yang mendolim diri mereka sendiri. Seandainya Allah menimpakan adab kepada saya, menurut hemat saya memang layak. Seandainya Allah menimpakan siksaan kepada kita, apakah kita perlu bertanya-tanya kenapa? Jadi layakkah kita diadab? Kira-kira layak tidak? Layak. Kalau kita mengakui layak, sebagai perbandingan ini, dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an meminta kepada Rasulullah SAW untuk diajari doa. Ya Rasulullah, alimni du'aan. Wahai Rasulullah, ajari saya doa. Ad'u bihi bi sholati, yang akan saya panjatkan doa ini di dalam sholat saya. Sekali lagi, yang minta diajarkan doa itu siapa tadi? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wafat tahun 13 Hijriah pada usia 63. Sama dengan Rasulullah SAW usia 63. Sama dengan Umar bin Khattab usia 63. Sama dengan Ali bin Abi Thalib usia 63. Hanya bedanya kalau Ali tahun 40 usia 63. Kalau Umar tahun 23, Abu Bakar tahun 13, Rasulullah tahun 11. Tapi finish di 63 semuanya. Kita sudah sampai 63 belum? Mau sama dengan Nabi? Mau lebih? Ya terserah Allah gitu. Sama dengan Nabi pun kalau hanya tahun wafat, untuk apa gitu? Kecuali sama dengan Nabi, akidah kita sama dengan Nabi, ibadah kita sama dengan Nabi, akhlak kita sama dengan Nabi, baru itu satu keistimewaan.
Ya mas sami teh Yuswa unggul Nabi ke surga kita ya mudah-mudahan juga. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu itu Rasulullah mengajarkan doa bagaimana bunyinya. Ucapkan olehmu wahai Abu Bakar, Allahumma inni zolamtu nafsi dulman kasiro wala yaghfiru dzunub illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Saya ingatkan kembali doa ini, siapa yang meminta tadi? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kira-kira keimanan kita dengan Abu Bakar hebat siapa? Hebat kita, hebat Abu Bakar. Keimanan terkedah ditaroskeun di sarasana. Tasih hebat sahabat Abu Bakar. Dua, ibadah kita dengan ibadah sahabat Abu Bakar. Banyak siapa, rajin siapa? Pasti rajin sahabat Abu Bakar. Yang ketiga, kira-kira ilmu kita dengan ilmu Abu Bakar tinggi siapa? Lebih tinggi ilmu kita, lebih tinggi ilmu Abu Bakar. Lulusan mana Abu Bakar? Kampus mana Abu Bakar? Pasti dalam ketiga hal ini ada pada Abu Bakar, tiga-tiganya. Keimanan kita dibandingkan dengan keimanan beliau pasti lebih hebat beliau. Ibadah kita dengan ibadah beliau pasti lebih rajin beliau. Ilmu kita dengan ilmu beliau pun pasti lebih tinggi ilmu beliau. Lalu Rasul mengajarkan, Allahumma ya Allah, inni dolamtu nafsi, aku telah mendolim diriku sendiri. Aku telah mendolim diriku sendiri dulman kasiro, dengan dolim yang banyak. Sampai sana dulu. Apakah sahabat Abu Bakar tersinggung diajari doa tersebut? Atau merasa pantas diajari doa seperti ini? Yang minta diajari doa tersebut Abu Bakar. Kata Rasul, ucapkan olehmu doa ini. Ya Allah, aku telah menganiaya diriku sendiri. Tuh, ngaku tidak? Ngaku. Bahkan zulman kasiro, dengan dolim yang banyak. Kalau Abu Bakar saja mengucapkan doa seperti itu, kira-kira kita layak mengucapkan doa seperti ini? Ya Allah, aku telah menganiaya diriku dengan dolim yang banyak. Siapa yang mengatakan? Abu Bakar, yang keimanannya lebih hebat dari kita, amalnya lebih banyak dari kita, ilmunya lebih tinggi dari kita. Bagaimana dengan kita? Kalau Abu Bakar mengatakan dulman kasiro, dolim yang banyak, kita dulman apa kira-kira? Sama dengan Abu Bakar banyak? Atau napi seueur teh Abu Bakar urang mah langkung seueur pasti. Saya sampaikan tadi, keimanan Abu Bakar lebih hebat, amal Abu Bakar lebih banyak, ilmu Abu Bakar lebih tinggi, tapi Rasul mengajarkan doa seperti ini. Kalau sahabat Abu Bakar dulman kasiro, kita dulman apa yang layak gitu? Lebih banyak dari kasiro apa? Sangat banyak kasiron jiddan gitu. Oleh karena itu,
apa yang kita butuhkan setelah mengakui, menyadari selalu berbuat dosa. Apa yang kita butuhkan berarti? Yang kita butuhkan adalah faghfirli maghfiratan min indika. Ini yang kita butuhkan, maghfirah yang kita butuhkan itu ampunan. Kata maghfirah ini sama atau satu akar kata dari goparo yaghfiru maghfirah, sering diterjemahkan ampunan. Makanya istighfar minta ampunan. Apa sebenarnya maghfirah itu? Menurut Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, maghfirah dari Allah itu maksudnya adalah perlindungan dari Allah supaya kita tidak terkena azab. Perlindungan dari Allah, bukan dari yang lain, perlindungan dari Allah dari terkena azab. An yasunal abda min an yamassahul adab. Inilah yang dimaksud maghfirah dari Allah. Karena kita selalu berbuat dosa, berarti layak dapat siksaan. Tetapi kalau kita mendapatkan maghfirah dari Allah, maka Allah memberikan apa? Perlindungan. Dari apa? Dari terkena azab. Berarti azab menimpa kita tidak kalau dapat maghfirah? Tidak. Padahal kita layak mendapatkannya, kita pantas mendapatkannya. Tapi kalau mendapat maghfirah dari Allah, maka kita mendapatkan perlindungannya. Bisa dipahami tidak? Maghfirah itu kata Ar-Raghib. Kalau dalam bab zakat ada mustahik zakat. Artinya apa? Orang yang berhak menerima zakat. Maka kita adalah mustahik adab, berhak menerima adab. Berhak tidak? Fakir miskin berhak menerima zakat. Jadi kalau diberi zakat memang berhak. Berarti kita mustahik adab. Kenapa? Al-Ankabut ayat 40 tadi, fakullan akhadna bidanbi. Tiap-tiap umat, tiap-tiap kaum, tiap-tiap orang kami siksa karena dosa masing-masing. Ada dosa, ada adab. Tidak mungkin ada adab tanpa ada dosa. Tetapi kalau mendapat maghfirah, maka Allah melindungi kita dari terkena adab. Penting tidak maghfirah ini kita dapatkan? Penting atau sangat penting? Sangat penting. Di bulan Ramadan, pintu-pintu maghfirah ini sangat banyak. Bahasa Rasulullah SAW, bila tiba bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka. Apa maksudnya kira-kira? Bisa kita masuk surga sekarang? Mati saja belum? Makanya menurut para ulama balaghah bisa dimaknai maksudnya adalah pintu-pintu amal menuju surga. Amal-amal menuju surga
peluangnya sangat lebar bulan Ramadan itu. Berbeda dengan bulan lain. Makanya dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasul menyebut bulan Ramadan ini syahrun mubarakun, bulan yang diberkahi. Bagaimana bulan yang lain? Berkah ini kan dari Allah datangnya. Allah menempatkan berkah ini pada orang tertentu. Siapa? Rasulullah SAW diantaranya. Pada waktu tertentu, contoh bulan Ramadan disebut syahrul mubarak. Pada tempat tertentu seperti Baitullah, memang ada dalil yang menerangkan bahwa di tempat tersebut kata Allah ada barokahnya. Pada orang tersebut ada barokahnya, pada waktu tersebut ada barokahnya, seperti pada bulan Ramadan. Ibadah itu siang malam di bulan Ramadan. Siang saum, malam qiyam Ramadan, plus tadarus, belum ditambah dengan zikir-zikir, doa-doa, baca Quran atau tadarus tadi. Rasulullah SAW pada hadis riwayat Imam Bukhari berturut-turut hadisnya. Satu hadis berbunyi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban gupiro lahu ma taqaddama min dzanbihi. Hadis yang berturut-turut lainnya, man qoma ramadhana imanan wahtisaban gupiro lahu ma taqaddama min dzanbihi. Beda satu huruf, dua-duanya hadis Bukhari, dua-duanya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hanya beda satu huruf. Yang satu berbunyi man soma, yang satu lagi man koma. Lapan kesananya sama persis. Ramadan imanan wahtisaban gupiro lahu ma taqaddama min dzanbi. Yang pertama berbunyi barang siapa saum Ramadan. Yang kedua berbunyi barang siapa qiyam Ramadan, yang menurut Imam An-Nawawi dalam syarah Muslim yang dinamai oleh para ulama tarawih. Tarawih malamnya, siangnya saum. Tetapi ada dua hal yang perlu kita perhatikan pada hadis ini. Yang pertama, imanan di fathah, bukan imanun di domah atau imanin di kasroh, imanan di fathah. Menurut para ulama nahwiyah ini adalah maf'ul li ajli atau maf'ul min ajli atau maf'ul lahu. Alasan kenapa saum Ramadan imanan, kenapa tarawih qiyam Ramadan imanan, bukan terbawa arus. Ramadan itu saum, Ramadan itu qiyam imanan, karena keimanan. Makanya walaupun seorang diri dimanapun kapanpun imanan, dorongannya adalah karena keimanan. Kita saum Ramadan karena keimanan, kita qiyam Ramadan karena keimanan. Bukan hanya keimanan, ada tujuan, ada harapan. Apa? Wahtisaban. Karena imanan di fathah, maka wahtisaban di fathah juga. Kalau imanun pasti wahtisabun, kalau imanin pasti wahtisabin. Karena imanan maka wahtisaban, berarti sama alasan, hanya ini harapan, tujuan.
Dan ihtisab, apa ihtisab itu? Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, maksudnya adalah tolabas sawab, mengharapkan pahala. Ada tidak yang meninggalkan makan tapi bukan mengharapkan pahala? Ada. Kata dokter, Pak, Bapak harus meninggalkan makan, meninggalkan minum. Lalu kita meninggalkan makan dan minum, apakah itu dapat pahala? Kalau tujuannya karena saran dokter, bukan. Karena saum itu harus wahtisaban, mengharapkan pahala. Kalau kita sholat dengan tujuan supaya sehat, karena menurut penelitian gerakan-gerakan sholat itu menyehatkan. Tepat tidak kita punya niat seperti itu? Sholatnya supados sehat, padahal teu diniatan oge bakal, hanya sayang pahala jadi tidak dapat. Tapi kalau kita mengharapkan pahala, tujuannya pahala dapat, insya Allah sehat pun ya otomatis. Kalau dari Balai Endah mau ke Soreang, ke gerbang tol Soroja, pasti Pamengpeuk terlampaui gitu. Banjaran terlewati, termasuk Cangkuang. Tapi kalau kita punya tujuan ke Banjaran sampai ke Cangkuang, ke Soreang, tidak. Ketika jangka panjang yang dituju, maka yang pendek terlampaui. Tapi ketika tujuan kita itu pendek, maka hanya sampai tujuan tersebut, tidak akan mendapatkan tujuan yang lebih jauh dari itu. Jadi yang pertama karena iman, yang kedua adalah mengharap pahala. Inilah luar biasanya saum yang disyariatkan oleh Allah di bulan Ramadan, termasuk qiyam Ramadan, mengharapkan pahala. Untuk perbandingan, Abu Nu'aim menulis satu kitab namanya Hilyatul Aulia, 12 jilid. Di salah satu jilid dari 12 jilid tersebut, Abu Nu'aim menulis bahwa ketika sahabat Abu Hurairah sakit, nampak matanya basah, beliau menangis. Terlihat oleh orang yang menengok, yang melayat, Abu Hurairah terlihat menangis. Lalu yang melayat bertanya, "Ma yubkika?" Kenapa Anda menangis? Bagaimana jawaban Abu Hurairah waktu itu? "La abki ala dunyakum hadi, walakinni abki ala bu'di safari wa qillati zadi." Aku menangis bukan karena akan berpisah dengan dunia kalian ini. Abu Hurairah mengatakannya seperti itu. Bukan dunia kita kalau Abu Hurairah, tapi dunia kalian ini. Apa bedanya dunia kalian dengan dunia kita? Kalau dunia kita berarti ikut yang bicara, tapi kalau dunia kalian, ya hanya kalian yang bicara, tidak ikut. Abu Hurairah berkata, aku menangis bukan karena akan berpisah dengan dunia kalian ini, bukan karena betah di dunia lalu akan berpisah, akan meninggalkan, bukan. Lantas kenapa beliau menangis? Abu Hurairah sendiri mengatakan, walakinni abki, akan tetapi aku menangis itu yang pertama, ala bu'di safari, aku akan pergi
dengan jarak yang jauh. Wa qillati zadi, sedangkan bekalku baru sedikit. Perjalanan panjang yang akan aku tempuh, tapi perbekalan baru sedikit. Ini yang membuat beliau menangis. Harinya bak tebih, hari bakal mau sakedih, cekap mual. Kalau perjalanan panjang berarti bekal harus banyak. Kalau bekal sedikit maka bepergian cukup kalau jaraknya dekat. Ini bukan kata Abu Hurairah. Seandainya aku wafat sekarang, mati sekarang, berarti akan menempuh akhirat. Maka menuju akhirat seolah mengadakan perjalanan yang panjang. Akan tetapi kata Abu Hurairah, perbekalanku baru sedikit. Padahal Abu Hurairah keimanannya dengan kita lebih hebat siapa? Pasti Abu Hurairah. Amalnya rajin siapa? Abu Hurairah. Ilmunya lebih banyak siapa? Abu Hurairah. Tapi beliau merasa bekal menuju akhirat masih sedikit. Kira-kira kita bagaimana? Abu Hurairah wae ngaraos sakedik keneh. Piraku urang tos seueur asa teu kahartos ya. Seandainya Abu Hurairah merasa masih sedikit, kita tentu lebih sedikit dari beliau mungkin. Makanya bulan Ramadan inilah kesempatan emas untuk ihtisaban, mengharap bertambah ATM pahala kita, pundi-pundi pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kehidupan keseharian saja bisa jadi seseorang merasa tenang. Kenapa tenang? Karena punya tabungan. Apalagi tabungannya banyak, jong. Bila ada kebutuhan mendesak, tenang, punya tabungan. Punya tabungan di dunia saja, tenang. Bagaimana bila orang punya tabungan di akhirat banyak lagi? Sepertinya akan tenang, tidak akan takut menghadapi mati. Kenapa? Tabungan sudah banyak. Apakah kita termasuk orang seperti itu? Sudah punyakah kita tabungan pahala di akhirat kelak? Kalau sudah, sebanyak dan sebesar apa? Kenapa pertanyaan ini penting? Tingkat Abu Hurairah saja mengatakan, qillati zadi, perbekalanku sedikit, perjalananku jauh, akhirat perbekalanku baru sedikit. Inilah yang membuat beliau menangis. Makanya bukan hanya gugur kewajiban kita saum, kita tarawih, tapi wahtisaban, mengharapkan pahala. Kalau itu yang terjadi, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, akan diampuni dosanya yang telah lalu, diampuni. Walaupun bukan hanya saum saja, bukan hanya qiyam Ramadan saja yang menyebabkan kita dapat ampunan itu, tapi di bulan Ramadan itulah menurut sabda Rasulullah SAW. Apalagi kita tidak memandang cukup hanya dengan saum dan qiyam Ramadannya. Bila ada kelebihan rezeki, kita bersedekah di bulan Ramadan ini kepada yang memang membutuhkan. Apalagi di masa pandemi seperti ini, pasti lebih banyak yang membutuhkan. Apalagi yang kita berikan fattara shaiman. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi disebutkan, man fattara shaiman kana lahu minal ajri mislu ajri man shamahu.
Barang siapa yang memberi kepada yang saum untuk buka, maka akan dapat pahala seperti yang saum tersebut pun dapat pahala. Tadarus Al-Quran juga sama, akan menyebabkan sumber-sumber pahala pun kian bertambah, meningkat. Ditambah ibadah-ibadah lain, berdoa, berzikir, dan yang lainnya. Sehingga wajar kalau Rasulullah SAW mengatakan ada 3 orang yang merugi. Rogima anfu, rugi, celaka. Yang pertama, ketika namaku disebut tidak mengucapkan sholawat. Para ulama hadis di antaranya memberi contoh sallallahu alaihi wasallam, bentuk sholawat yang pendek atau lafaz sholawat lain, alaihi salat wassalam, bila namaku disebut tidak mengucapkan sholawat, merugi orang tersebut. Yang kedua, mengalami bulan Ramadan tetapi Ramadan habis, maghfirah tidak ia dapatkan, merugi juga kata Rasul. Termasuk kita, seandainya Ramadan ini kita lalui sampai habis, datang Syawal, tetapi sayang maghfirah dari Allah tidak kita dapatkan, maka Rasul mengkategorikan orang ini sangat rugi. Dan yang ketiga, yang mengalami hidup bersama ibu bapaknya, dia hidup, ibunya masih hidup, ayahnya masih hidup, tetapi tidak dijadikan peluang untuk menuju surga, itu pun termasuk orang yang rugi. Maka mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari termasuk orang yang rugi, yang tidak memanfaatkan peluang-peluang secara khusus pada bulan Ramadan ini untuk wahtisaban, mencari pahala, mengharap pahala. Kenapa? Karena bila kita mati, malaikat bertanya, ma qaddama, apa amal yang telah ia lakukan. Ketika Abu Hurairah menangis, pernah berkata seperti itu, merasa perbekalan menuju hidup setelah mati masih kurang. Tentu perkataan Abu Hurairah ini layak dan pantas untuk kita jadikan cambuk untuk penyemangat kita memanfaatkan semaksimal dan seoptimal mungkin jatah umur yang entah berapa hari, minggu, bulan, atau tahun, termasuk bulan Ramadan yang tinggal menghitung hari akan datang ini. Mudah-mudahan kita mempersiapkan lidah, hati, dan anggota badan untuk menghadapi bulan Ramadan ini. Tidak cukup fisik kita saja, lidah pun, hati pun harus dipersiapkan. Sebuah hadis sebagai penutup kajian pada malam ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud nomor 1522. Rasulullah berkata kepada Mu'ad bin Jabal, wahai Mu'ad, demi Allah aku sangat mencintaimu. 2 kali Rasul bersabda. Berikutnya kata beliau, jangan kau tinggalkan tiap selesai sholat berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah hamba, tolong hamba. Berarti inti hadis ini adalah pada lafaz ini, minta tolong. Ya Allah, tolonglah hamba. Kapan biasanya kita minta tolong? Pernahkah kita minta tolong? Pasti pernah. Kenapa kita membutuhkan pertolongan? Berarti mengakui ketidakmampuan, mengakui kelemahan, mengakui ketidaksempurnaan. Sama dengan hadis ini, ya Allah, tolonglah hamba untuk berzikir kepadamu dan bersyukur kepadamu
dan beribadah dengan baik kepadamu. Pakai dengan baik, bukan hanya kewajiban gugur, tapi ibadah yang kita lakukan yang paling baik yang kita bisa. Makanya terkait saum, sahabat Jabir mengatakan, idza sumta, bila engkau saum, falyasum samuka, maka saumkan pendengaran, wa basaruka, penglihatan, walisanuka, dan lidah, anil kadhib wal ma'asim, dari dusta dan dosa. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya untuk saya sendiri yang sama akan didatangi bulan Ramadan, dan untuk kita semua supaya tidak termasuk khusrin, orang yang rugi. Kenapa? Karena waktu yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak kita manfaatkan sebaik-baiknya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.